Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siana Malini. Di sini saya ingin membahas tentang etika profesional IT. Kita masuk ke materi pembelajaran. Satu, karakteristik yang membedakan seorang profesional dari jenis pekerja lainnya, dan menjelaskan mengapa pekerja TI digolongkan sebagai seorang profesional. Dua, hubungan yang harus dikelola oleh pekerja TI dan isu etika apa yang dapat ditimbulkan dari setiap hubungan tersebut. Tiga, bagaimana kode etik, organisasi profesional, dan lisensi dapat mempengaruhi kelakuan beretika dari profesional IT. Profesional TI. Profesi mempunyai makna, yaitu janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Oleh karena itu, profesi merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan tugas khusus. Profesional adalah seorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankannya tidak untuk sekedar hobi atau bersenang-senang semata. Apakah IT worker seorang profesional? IT worker adalah seorang profesional karena merupakan orang yang melakukan pekerjaan dengan mengandalkan keahlian yang didapat dari pelatihan dan penguasaan serta pengetahuan khusus. Dalam kehidupan mempraktikkan keahlian tersebut untuk memenuhi kewajiban dari suatu tugas. Hubungan pekerja IT dengan pemberi kerja. Hubungan antara pekerja IT dengan pemberi kerja dimulai bahkan sebelum si pekerja IT tersebut mulai bekerja. Sebelum mulai bekerja, barangkali mereka telah membicarakan hal-hal yang menyangkut pekerjaan seperti tanggung jawab pekerjaan, dress code, lokasi penempatan kerja, gaji, dan sebagainya. Setelah mulai bekerja, pekerja IT tersebut harus memastikan bahwa telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan mematuhi semua kebijakan dan peraturan yang berlaku. 2. Hubungan pekerja IT dengan klien. Umumnya, hubungan ini terjadi pada saat klien meminta pekerja IT melakukan suatu pekerjaan tertentu. Klien menjelaskan definisi lengkap tentang masalah dan hasil yang diharapkan. Kemudian, pekerja IT memberikan alternatif serta rekomendasi terkait proyek yang dibicarakan. Masalah yang timbul dari hubungan ini biasanya terkait dengan penipuan, kekeliruan, pelanggaran kontrak, dan sebagainya. 3. Hubungan pekerja IT dengan pemasok. Pekerja IT harus membina hubungan yang baik dengan pemasok, dengan harapan agar ia dapat mengembangkan ide-ide atau mencari cara bagaimana menghemat biaya atas transaksi yang dilakukan. Pelanggaran yang mungkin terjadi salah satunya adalah penyuapan. Hindari penyuapan dan berilah hadiah. Bedakan antara suap dengan hadiah. Suap berarti ada maksud terselubung di dalamnya dan biasanya difasilitasi oleh pihak ketiga. Tetapi hadiah adalah suatu yang tidak didasari apa-apa dan tanpa maksud tertentu. 4. Hubungan pekerja IT dengan profesional lainnya. Baik pekerja IT maupun pekerja profesional lain harus saling menghormati, menjaga, dan mematuhi kode etik profesi masing-masing. Masalah etis yang terjadi dari hubungan ini seperti informasi yang dijual secara sengaja kepada pihak yang tidak berkepentingan. 5. Hubungan pekerja IT dengan pengguna IT. Pekerja IT bertugas untuk memahami dan memfasilitasi setiap kebutuhan dari penggunanya. Selain itu, pekerja IT harus menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku etis untuk mencegah hal-hal seperti pembajakan perangkat lunak dan meminimalisir penggunaan sumber daya serta informasi yang disalahgunakan. 6. Hubungan pekerja IT dengan masyarakat luas.
Pekerja IT diharapkan dapat berkontribusi pada masyarakat dengan memberikan produk atau jasa yang bermanfaat, bukan sesuatu yang membahayakan. Organisasi profesional IT. 1. Institute of Electrical and Electronic Engineer merupakan organisasi internasional yang anggotanya adalah para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi. Peran dari organisasi ini adalah mengembangkan standar-standar dan ikut serta dalam usaha mempercepat teknologi-teknologi baru dalam aspek bidang industri dan engineering yang meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. IEEE di Indonesia dikenal dengan IEEE Indonesia Section yang berada pada IEEE Region 10 Asia Pasifik. 2. Association for Computing Machinery. Organisasi ini adalah serikat ilmiah dan pendidikan komputer yang didirikan pada tahun 1947. Anggotanya pernah sebanyak 78.000 yang terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik dengan teknologi komputer. Kantor pusatnya ada di Amerika Serikat. Secara umum, ACM mensponsori konferensi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. ACM pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue. 3. Association of Informasi Teknologi Profesional. Asosiasi yang dibangun di US tahun 1949 yang berfokus pada pengetahuan di bidang T dan pemberdayaan profesi IT. Untuk pengembangan potensi anggotanya sebagai seorang yang profesional. IETP berusaha memajukan profesi IT melalui pengembangan profesional, dukungan pendidikan IT, dan kebijakan nasional tentang IT yang dapat meningkatkan potensi masyarakat secara keseluruhan. PMI Project Management Institute adalah organisasi non-profit untuk profesi manajemen proyek yang membuat standar penelitian, edukasi, publikasi, dan training tentang manajemen proyek. PMI mengeluarkan beberapa sertifikasi, antara lain Certificate Associate in Project Management Profesional, Program Manajemen Profesional, PMI Agile Certificate Practitioner, PMI Risk Management Profesional, PMI Scheduling Profesional. 5. Sysadmin Audit Network Security Institute, organisasi penelitian dan pendidikan di US yang dibangun pada 1989. SANS berfokus pada pelatihan keamanan informasi dan sertifikasi keamanan. Sertifikasi IT, sertifikasi versi lisensi. Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbaharui secara berkala, atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai CEU. Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Vendor base.
Sertifikasi vendor base adalah sertifikasi IT yang dikeluarkan oleh vendor tertentu dan materi ujiannya telah mengacu pada produk atau teknologi yang memang dirilis oleh vendor tersebut. Contohnya Microsoft, Cisco, Oracle, HP, Huawei, dan sebagainya. Contoh sertifikasi vendor base ada Microsoft Certificate Professional, Microsoft Certificate System Administrator, Microsoft Certificate Application Developer, Cisco Certificate Network Associate, Adobe Certificate Expert, CIW Associate, Oracle Certificate DBA Associate. Vendor netral. Sertifikasi vendor netral dirilis oleh suatu badan atau organisasi yang tidak terikat ke vendor manapun. Dengan kata lain, cakupannya global. Materi ujian untuk sertifikasi ini jelas sangat luas dan tentunya kita juga harus mengetahui produk dan teknologi dari multi-vendor. Dan karena cakupannya global, maka sertifikasi vendor netral umumnya memiliki rating yang lebih tinggi dibandingkan sertifikasi vendor base. Contoh sertifikasi vendor netral: CompTIA Network di bidang jaringan, Certificate Ethical Hacker di bidang keamanan cyber, kemudian Entry Level Computer Service di bidang teknisi komputer, dan CompTIA IT Project di bidang teknologi informasi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan badan nasional yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Badan Nasional Sertifikasi Profesi diadakan sebagai lembaga guna melaksanakan sertifikasi profesi pada calon pekerja Indonesia. Garis besarnya menjadi pihak penjamin kualitas dari kualitas tenaga kerja dalam rangka untuk meningkatkan kompetisi daya saing nasional. BNSP dibangun atas panduan Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 dengan acuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembentukan BNSP berperan sebagai bagian terorganisasi dari pembangunan sistem kelembagaan dengan paradigma yang sudah diperbarui demi memajukan SDM dengan basis kompetensi. Dalam pengembangan kompetensi tersebut terdapat 3 pilar utama yang wajib didapat. 3 pilar tersebut adalah kenaikan standar kompetensi nasional, pengembangan pendidikan, serta pelatihan dengan basis kompetensi, serta peningkatan sistem kelembagaan sertifikasi kompetensi yang bisa berdiri sendiri. Pada saat menjalankan misinya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi dapat memberikan pelaksanaan tes kompetensi dan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi pada lembaga-lembaga yang berkaitan seperti lembaga sertifikasi profesi dengan melalui lisensi. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia terkait IT. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok produk gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik, bidang audio visual engineering, technician support. Nomor 203 Tahun 2018. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok aktivitas penerbitan bidang penerbitan buku. Nomor 124 Tahun 2018. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok aktivitas penyiaran dan pemrograman bidang penyiaran radio. Nomor 111 Tahun 2018.
SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik bidang multimedia nomor 107 tahun 2018. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok telekomunikasi bidang instalasi fiber optik nomor 101 tahun 2018. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.